Halo teman-teman, sahabat Firdaun Barok Official. Hari ini kita santai ya, santai. Bukan santai sayanya, tapi kita bahasnya yang santai-santai aja. Jadi, apa sih salah satu penyebab pipa AC itu bisa korosi? Selain karena ketebalan pipa, yaitu ada sampel. Dan saya kasih sedikit sampel dan pengalaman serta hasil penelitian. Nah, kayak profesor aja. Oke, teman-teman dari mana aja bisa di kolom komentar ya. Nanti ada yang dari Lampung, mungkin dari Semarang, dari Surabaya, ataupun Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Salam hormat, salam sehat, selamat menyaksikan. Nah, jadi ada beberapa konsumen yang detail, Pak, apa sih salah satu penyebab pipa AC itu bisa bocor? Ada di konten saya sebelumnya, yaitu salah satunya karena digigit ada tikus. Apakah mungkin pipa AC digigit tikus? Ya, mungkin, dan sudah saya bikinkan kontennya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya salah satu penyebab daripada pipa AC itu bisa korosi yaitu kadar asam ataupun kadar garam. Kenapa bisa kadar garam? Nah, yaitu karena pipa ini masuk celah bisa adanya udara langsung. Di sini sudah ada. Kalau teman-teman perhatikan, ini pipa masih kelihatan, tembaganya masih kelihatan, masih kinclong ya, tembaganya masih kelihatan, bahasa umumnya mengkilap ya. Nah, tapi beda cerita dengan yang ini. Nah, ini sama, ini sampelnya 3/8, ini pun sama 3/8, ini 1/4, dan ini 1/4. Pak, kemungkinan itu yang Bapak bikin sampel itu pipa baru ataupun pipa usianya masih tergolong baru. Tidak seperti itu. Yang saya ini ambil, ini pipa sudah pemakaian kurang lebih di 7 tahun. Yang ini baru pakai 3-4 tahun. Nah, yang 6-7 tahun warnanya masih oke. Sementara yang di bawah 5-6 tahun sudah seperti ini. Apa sih salah satu penyebabnya? Oke, saya bedah di sini. Semoga ini menjadi tambahan untuk teman-teman bisa berevaluasi dan memperbaiki kualitas kerja di lapangan ya teman-teman ya. Kenapa pipa bisa sampai hitam, bisa ada karat seperti ini? Yaitu salah satunya karena finishing saat instalasi itu kurang rapi. Kurang rapinya di mana? Oke teman-teman, jadi kalau pipa itu terbuka, ketemu langsung udara terbuka teman-teman. Udara itu kan campur ya, ada kadar garam, kadar gula, ada kadar uap-uap yang sifatnya dia korosif ataupun membuat penipisan dari luar. Kita bicara penipisan dari luar teman-teman ya, beda kalau penipisan dari dalam. Pipanya sampai berlumut ataupun di sini keraknya ini korosinya sampai berbentuk biru-biru, hijau, kuning, dan hitam, banyak banget, seperti pelangi ya warnanya. Oke, saya kasih cara antisipasinya. Salah satu cara antisipasinya seperti ini teman-teman. Oke, saya dekatkan kamera. Teman-teman perhatikan, di sini ada pipa AC. Pipa AC-nya yaitu sampai hitam. Ini karatan teman-teman ya. Ini korosi. Ini korosi. Sebenarnya ini dibungkus Hermaplek. Ada pelindungnya ya, ada Hermapleknya. Nih. Terus, dan ini kemarin ini bocor ya teman-teman, bocor. Kalau saya nggak tandain kemarin, ada bocor halus. Saya sudah rendam, saya press di sini, ada beberapa gelembung ataupun udara saat saya press itu menandakan letak bocornya freon. Sementara kalau yang ini masih kinclong ya. Padahal ini pakainya udah lama karena ini kemarin ganti unit ya. Pipanya ini masih bagus, warna tembaganya, sementara ini sudah hitam legam dan bentuk karatnya ini sudah nampak teman-teman ya. Salah satu cara antisipasi supaya teman-teman itu saat pemasangan dan bisa memastikan usia pipa ini tidak cepat korosi, yaitu salah satunya ini teman-teman. Apa sih salah satu penyebabnya? Yaitu karena udara masuk dari rongga ini. Dari rongga ini masuk. Jadi udara yang begitu masuk, kalau teman-teman perhatikan kalau masang AC ataupun servis, biasa kalau kita buka Hermaplek bagian ini,
ini kan cepat hitam ya teman-teman, pipanya hitam. Sementara bagian yang dalam sini itu masih mengkilap ataupun tembaganya itu masih ada warna tembaganya masih bening lah ya bahasanya ya. Tapi beda cerita kalau ini hermaplek ini sudah terkelupas ataupun di sini ada celah hermapleknya ini terluka. Misalkan di sini contohnya gini. Saat teman-teman masang AC, kita narik pipa, di sini ada baja ringan ataupun kena tembok, di sini luka terbuka seperti ini. Ini menyebabkan pipa ini korosi teman-teman, ataupun teman-teman nggak sengaja tergores dan luka. Hati ini terluka, tergores cinta, asik ya. Nah, jadi ini kalau teman-teman perhatikan saat seperti ini, terus teman-teman diamkan saja. Di sini cuma dibalut duct tape gini aja. Nah, ini pasti lambat laun ini akan menguning. Ini akan menjadi tempat korosi teman-teman. Akan menjadi tempat korosi si pipa ini. Nah, salah satu yang teman-teman bisa lakukan saat instalasi ini kan nanti nepel outdoor ataupun di sini nepel indoor. Caranya teman-teman gini. Caranya teman-teman pakai kabel tis yang kabel tisnya besar. Setelah teman-teman pastikan nanti nepelnya di sini, teman-teman ikat pakai kabel tis. Kalau saya nyebutnya kabel tis ya, mungkin teman-teman apa nih terserah. Teman-teman tarik sampai betul-betul kencang, kencangkan seperti ini. Kalau teman-teman dirasa satu kurang, teman-teman tambahkan. Saya biasa satu ataupun dua. Nah, seperti ini ya. Kencangkan. Terus 3/8 pun sama. Ini kan tadi yang 1/4-nya. Sekarang kita yang 3/8. Sekarang kita yang 3/8. Sama, tarik kencang. Ini pun sama 3/8. Saya kabel tis kasih 2. Ada yang bilang konten saya sesat, terserah, tapi saya sudah lakukan dan saya sudah amatin kurang lebih hampir 15 tahun seperti ini. Ini salah satu penyebabnya karena di sini ngepong, ada udara masuk. Ini celah masuk udara. Dari sini udara terbuka masuk terus sepanjang jalur. Apalagi di sini udah sobek-sobek, terus di nepel indoornya, sambungan indoornya nggak rapat juga. Pasti itu akan cepat korosi pipanya teman-teman. Nah, oke, setelah putus kayak gini, teman-teman kan biasa masangnya nepelnya di sini nih. Teman-teman tinggal potong. Hermapleknya dipotong. Oke, gitu kan. Ini rapat teman-teman. Nah, ini nggak ada udara masuk. Ini karena terbuka di sini. Sementara di sini sudah kencang. Selanjutnya teman-teman gini caranya. Audio aman ya teman-teman ya. Semoga jelas suara saya. Kalau saya biasa kan gini. Saya tutup pakai duct tape supaya tetap estetikanya tetap dapat. Ini gulung teman-teman, gulung. Ini gulung gini terus. Oke, taruhlah di sini udah cukup ya. Terus di sini teman-teman potong untuk bikin flaring nipple nut di sini. Di sininya kan buang ya. Nah, usahakan ini jangan terlalu panjang. Kalau teman-teman mau bagus biar ini nggak korosi juga, teman-teman motongnya di press ini teman-teman tarik dulu, set. Nah, nanti begitu selesai nipple di flaring, nipple sudah terkoneksi dengan keran outdoor, teman-teman gini rapatkan. Jadi tidak ada celah udara ini langsung bersentuhan dengan pipa. Terus yang ini pun sama, teman-teman bisa duct tape. Setelah kalau saya nyebutnya ini tali pocong teman-teman ya. Setelah diikat tali pocong begini teman-teman. Kenapa tali pocong? Supaya mengingatkan kita akan mati. Jadi jangan sombong kalau jadi orang kaya, jangan sombong kalau kamu banyak ilmu, jangan lupa berbagi karena kita endingnya akan modar. Ya, nih. Jadi seperti ini. Jadi ayo kita bekerja
dengan baik, bekerja dengan jujur. Kita layanin konsumen yang menghargain jasa teknisi. Kalau konsumen nggak menghargain, maunya murah kualitas, mohon maaf kalau saya layanin. Saya nggak mau debat, udah bukan masanya debat cawapres ataupun debat capres ya teman-teman. Nah, jadi kerja cari yang aman, nyari yang nyaman, cari yang berkah. Nah, oke deh. Teman-teman potong, rapatkan. Ini akan aman teman-teman. Jadi nggak ada udara masuk dari ujung sini. Cara untuk antisipasi, memperpanjang usia pakai pipa AC supaya mungkin beda cerita ya kalau teman-teman pengen ngakalin konsumen biar pipanya cepet ganti, tapi belum tentu teman-teman ngelakuin pipanya nggak didaktif, nanti yang dapat rezeki teknisi yang lain. Nah, inilah fungsinya kita sebagai teknisi praktisi pendingin tata udara Indonesia. Saya mewakili ACC Korwil Tangerang. Salam hormat, supaya teman-teman, saya mengajak teman-teman bekerja lebih baik lagi. Kita berdedikasi memberikan karya yang terbaik untuk tata udara di Indonesia. Yaitu teman-teman udah lihat tadi ya sampelnya. Ini banyak banget sampai karatan seperti ini. Ini yang daktifnya full, bukan daktifnya full tapi hermafleknya full. Dia tahan korosi. Ini banyak banget sampelnya. Nih. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf nih untuk teman-teman yang WA ke saya. Kadang saya slow respon, kadang saya cuman baca aja, tapi saya nggak bales karena sibuk banget. Handphone ini selalu nempel di badan. Cuman kalau saya lagi sibuk, nggak bakal saya angkat telepon ataupun saya nggak bakal balas kalau lagi megang kerjaan. Nomor ini udah sampai seluruh Indonesia, teman-teman. Ada yang kemarin dari Malaysia, Red. Ada yang dari Malaysia itu kemarin telepon, nanya-nanya lah konsultasi. Jadi nomor saya sudah tersebar di Indonesia, teman-teman. Seluruh Indonesia, teman-teman kadang ada yang sharing-sharing. Terima kasih, bukannya saya pinter menggurin nggak, tapi saya lebih suka memperbanyak teman, tali silaturahmi, dan kita berbagi sharing satu sama lain. Karena kita sejatinya cari saudara, kita akan kuat, akan semangat karena berkat dukungan saudara semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam hormat, salam sehat, salam freon balap. Terima kasih Indonesia.